Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kebahagiaan kalau pagi ini kita sudah dibangunkan oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk menerima berkat rohani. Renungan hari ini, Senin 27 Februari 2023 berjudul Kesombongan Tersembunyi. Kita akan membaca satu ayat dari Kitab Amsal pasal 16 ayat 18, demikian bunyinya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal dan ia tidak menegur atau pura-pura tidak kenal, maka kita menyebutnya ia adalah orang yang sombong. Ketika ada orang yang suka berbicara besar serta memamerkan keberhasilan yang diraihnya, maka kita menyebutnya ia orang yang sombong. Orang kaya yang tidak mau bergaul dengan orang miskin juga biasanya disebut sebagai orang yang sombong. Kesombongan-kesombongan seperti ini memang sangat mudah kita ketahui, tetapi sesungguhnya sifat sombong bisa bersembunyi jauh di dalam hati dan tidak langsung kelihatan. Berikut ini ada beberapa perwujudan dari kesombongan yang ada di dalam hati seseorang. Yang pertama, selalu merasa lebih baik dari orang lain. Sikap ini biasanya diwujudkan melalui tindakan di mana kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kita beranggapan bahwa mereka tidak akan bisa melakukan sesempurna seperti apa yang kita lakukan. Kebiasaan ini sungguh berbahaya karena akhirnya kita menjadi buta, tidak melihat kelebihan atau kemampuan orang lain yang mungkin saja jauh melebihi kemampuan kita. Kita tidak lagi bisa menilai sesuatu secara objektif dan kita menilai diri kita lebih baik dan lebih mampu. Padahal mungkin saja kemampuan kita berada jauh di bawah kemampuan orang lain. Karena itu buanglah kesombongan seperti ini. Dan mari kita akui bahwa kita semua adalah manusia yang serba terbatas. Selanjutnya yang kedua, merasa memiliki jawaban untuk semua pertanyaan. Bayangkan saudara, semua pertanyaan dia tahu jawabannya. Orang yang seperti ini sombong dan tidak mau mengakui bahwa ia tidak tahu. Ia akan berlagak serba tahu dan ketika ternyata ia tidak bisa memberikan jawaban untuk sebuah pertanyaan, maka ia akan tertekan dan menjadi depresi dan merasa terhina. Karena itu lebih baik kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Berapa banyak pun yang sudah kita pelajari dan betapa kerasnya kita sudah berusaha untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang begitu banyak, tetapi kita tetap tidak maha tahu. Jadi tidak perlu malu kalau kita ini tidak tahu beberapa hal, tidak bisa menjawab beberapa banyak pertanyaan, karena itu memang keadaan manusia tidak serba tahu. Yang ketiga, orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya tidak mau bertanya kepada orang lain. Orang seperti ini merasa malu dan merasa rendah kalau harus bertanya kepada orang lain. Akibatnya, orang seperti ini akan mengerjakan segala sesuatunya seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Bayangkan saudara, mengerjakan semuanya sendiri. Dan ia akan berusaha membuktikan bahwa ia mampu melakukan sendiri, sekalipun ia tahu bahwa ada orang yang lebih mampu dari dia dan bisa diajak kerjasama. Tetapi ia merasa tidak perlu pertolongan orang lain. Dan sebagai akibat dari sikap yang tidak membutuhkan orang lain, maka ia akan dijauhi oleh orang lain. Ini yang terakhir saudara, keempat. Merasa direndahkan ketika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik
hasilnya dari apa yang ia telah lakukan. Orang seperti ini akan merasa sakit hati karena ada orang lain yang melakukan jauh lebih baik dari apa yang telah ia lakukan. Orang yang sombong seperti ini banyak sakit hatinya, saudara. Sebab ia berpikir bahwa sanjungan dan pujian hanya pantas diberikan kepadanya. Dan ia tidak rela jika orang lain yang menerima itu. Tapi ternyata banyak orang yang lebih mampu dan hasilnya lebih memukau daripada segala hasil kerja yang telah dia lakukan. Tentu dia syok berat. Saudara-saudara, ini ada beberapa perwujudan dari kesombongan yang tersimpan jauh di lubuk hati seseorang. Saya berharap dan saya berdoa kita tidak ada yang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam golongan yang sudah saya sebutkan tadi. Biarlah kita semua membawa diri kita di hadapan Tuhan sebagai seorang yang sangat membutuhkan Tuhan. Dan juga kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa melakukan sendiri segala sesuatu selama kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara, jika ternyata pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan dan kita sadar masih terselip kesombongan di dalam hati kita, marilah, mintalah agar kuasa Tuhan memampukan kita untuk terbebas dari kesombongan yang hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Sebaliknya, marilah, seperti saya katakan tadi, kita sujud di bawah kaki Tuhan. Kita mengejar kerendahan hati dengan cara terus-menerus melatih diri untuk taat kepada Tuhan dalam hal kerendahan hati ini. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 17 mengulang ayat ini, saudara. Demikian bunyinya. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Mari saudara-saudara, kalau kita merasa dan kita ditegur oleh Roh Kudus bahwa kita masih sombong, kita mohon kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kemampuan menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Juga rendah hati dan menghargai sesama kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tatkala kita sombong, maka akan ditaklukkan, ditundukkan, direndahkan. Karena tidak ada yang ditinggikan. Siapapun juga manusia yang memiliki kekayaan, kemasyuran atau apa saja di dunia ini, tetap yang maha tinggi adalah Tuhan. Mari kita renungkan dan kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan agar kita semua dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan sehingga menjadi orang-orang yang rendah hati, dan orang-orang yang rendah hati itulah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini Engkau memberikan kembali kepada kami suatu pengajaran agar kami memperhatikan sikap hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui masih banyak kesombongan yang terselip rapi di dalam hati kami. Tetapi kami mohon mampukanlah kami untuk membuang kesombongan-kesombongan ini dengan pertolongan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Kami tidak mau dibuang oleh karena kami sombong. Kami mau merendahkan diri kami masing-masing agar Tuhan meninggikan kami dan kami dapat memandang wajah-Mu pada saat Engkau datang kembali yang kedua kali nanti. Karena itu mohon kuatkan kami ya Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kami kemampuan untuk mengingat-ingat dengan baik bahwa kami ini tidak memiliki kekuatan apapun
kalau tidak dikaruniai oleh Tuhan kemampuan-kemampuan yang sudah ada dalam diri kami. Semuanya datang dari Tuhan dan semuanya lah kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu tolonglah kami supaya kami tidak menjadi orang yang tinggi hati dan merasa lebih daripada yang lain. Tetapi setiap pribadi kami yang sudah mendengar firman ini menjadi orang-orang yang rendah hati dan selalu bersandar mengandalkan Tuhan. Walaupun kami memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki harta, memiliki ketenaran, memiliki kemasyuran, tetapi semuanya itu tidak ada gunanya. Di hadapan Tuhan, kami adalah manusia yang terbuat dari debu tanah. Kalau kami ada seperti kami ada sekarang ini adalah anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami semua Tuhan menjadi orang yang belajar untuk terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sehingga tidak ada tempat untuk kami menyombongkan diri kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesungguhnya orang yang sombong tidak dapat melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Selamat bekerja saudara-saudara. Apapun profesi saudara, kerjakanlah dengan kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Amin.